Hai lovers, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga Anda tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan. Bagi Anda yang menyukai channel ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sebagai dukungan untuk saya membuat konten-konten menarik selanjutnya, dan juga untuk perkembangan channel ini ke depannya. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi seputar fakta musik, yaitu mengapa kita cenderung mendengarkan lagu sedih saat galau. Mari kita akan bahas dalam segmen dunia musik. Kapan kalian terakhir kali galau ketika diputusin mantan pas lagi sayang-sayangnya? Pasti kalian pernah nangis kan? Terus mendengarkan lagu galau, ya kan? Jujur saja, itu wajar. Hidup ini memang penuh dengan roller coaster emosi. Bisa saja kalian bahagia di pagi hari, jalan-jalan, bekerja, bertemu, dan merasa sok bahagia. Tetapi ketika malam tiba, kita pernah merenungi kenangan indah bersama sang mantan, timbul rasa ingin bunuh diri, dan sebagainya. Kembali lagi, kadang itu membuat hidup kita lebih menarik. Ada warna yang berbeda di tiap harinya. Namun, ada kecenderungan yang cukup unik. Kita seringkali mendengarkan musik yang selaras mengikuti emosi yang kita rasakan saat ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita mendengarkan lagu sedih justru saat sedang sedih? Bukankah kita akan menjadi lebih sedih? Siapa sih yang tidak pernah mendengarkan musik? Mulai dari bapak-bapak di pos ronda, pengamen di lampu merah, sampai para konglomerat papan atas pun mendengarkan musik. Bisa dibilang musik adalah bahasa universal yang semua orang mengerti. Uniknya, seringkali kita mendengarkan sebuah lagu, mungkin kita tidak mengerti bahasanya, tapi tetap bisa merasakan apa yang dikomunikasikan dari lagu tersebut. Musik sendiri memang sering menjadi wadah bagi para seniman untuk menyalurkan pesan serta emosi mereka menjadi sebuah karya. Musik bisa diibaratkan sebagai sebuah media untuk berkomunikasi antara seniman dan penikmat karyanya. Emosi yang dituangkan dalam musik bermacam-macam. Contohnya Pharrell Williams dengan lagunya Happy yang menuangkan ekspresi positif dan gembira kepada pendengarnya. Atau juga musik sedih yang menyayat hati seperti Bruno Mars dengan lagunya Since We Don't Walk. Kembali lagi ke pertanyaan dari awal, mengapa banyak orang yang cenderung mendengarkan lagu sedih secara logika? Jika kita sedang galau, justru seharusnya kita mencari pelarian atas kegalauan itu, atau mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita rasakan. Lalu, bagaimana mekanisme perasaan manusia pada hal tersebut? Yang pertama, self-acceptance atau menerima diri sendiri. Secara garis besar, ada dua cara yang umum dilakukan jika perasaan galau menghampiri. Ada yang berusaha mencari pelarian agar lupa, tapi ada juga yang menerima kesedihan itu dan berusaha damai dengan keadaan. Untuk opsi yang kedua, banyak macam cara yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut, salah satunya melalui musik. Mengutip jurnal Animike 2016 dalam studinya menjelaskan bahwa musik bisa menjadi katalis untuk mempercepat kita merasakan perasaan sedih. Hal ini lantaran musik sedih dipercaya lebih masuk akal dan dapat diterima ketika sedih ketimbang musik yang lebih ceria. Dan pada kenyataannya, menghindarkan perasaan galau dengan mendengarkan musik ceria tidak akan menghilangkan perasaan galau itu sendiri, karena justru akan menimbulkan ilusi bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Disebutkan juga dalam studi, jika semakin sering kita terekspos dengan masalah yang dihadapi, kita akan bisa lebih memahami masalah dan menerima hal tersebut. Pelampiasan emosi.
Emosi negatif yang muncul akibat galau seringkali memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan hal yang sifatnya cenderung impulsif. Bagi yang tidak tahu impulsif adalah sifat ketika seorang bertindak berdasarkan instingnya. Perbedaan utama antara perilaku impulsif dan perilaku kompulsif adalah bahwa sementara perilaku kompulsif terencana, perilaku impulsif tidak terencana. Menurut Winona Katsuya dalam artikelnya yang terbitkan di haloshare.com, mendengarkan musik sedih saat galau dapat menyalurkan emosi tersebut. Lagu sedih dapat mengungkapkan perasaan negatif dan membuat pendengar menjadi lebih realistis akan masalah yang dihadapi. Hal ini dapat mencegah pendengar untuk melakukan hal impulsif tersebut. Validasi emosi. Pada dasarnya, manusia memang makhluk sosial yang butuh orang lain untuk berbagi perasaan maupun berkomunikasi. Saat galau, seringkali kita butuh afirmasi atau pengakuan dari orang lain tentang perasaan kita. Tetapi kadang ada satu saat di mana kita tidak bisa bertemu dengan teman untuk mendapatkan afirmasi tersebut. Masih mengutip Unmic 2016 dalam jurnal yang berbeda mengatakan, dengan mendengarkan musik sesuai emosi yang sedang dirasakan dapat memvalidasi emosi yang dirasakan. Menurut riset yang dilakukan dengan cara validasi emosi, kita menjadi lebih merasa dimengerti dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Mendengarkan lagu sedih saat galau dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kita sebagai makhluk yang penuh dengan emosi pasti akan merasakan momen di mana kita merasa sangat jatuh dan terpuruk. Sedih sudah menjadi bagian dari diri tiap individu, mulai dari putus cinta, kehilangan pekerjaan, hingga ditinggal orang terkasih untuk selama-lamanya. Cara orang memang berbeda dalam mengatasi hal tersebut, tetapi percayalah, musik, terutama musik sedih, merupakan media magis yang bisa membantu kamu merasa hidup kembali.